cuma sama dia selama hampir 6 tahun. Dia yang selalu ada buat aku. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Ini kok ada kena apa namanya, kena lampu, jadi kayak gimana gitu ya. Nah, ini aku baru habis mandi karena hari ini anak-anak tidur di rumahnya ibunya. Jadi aku berdua sama Sinsang. Tadi Sinsang udah pulang kerja, sekarang lagi di kamar lagi main HP. Nah, ini aku beli mie ayam, aku liatin tuh. Ini aku beli mie ayam siang di toko Indonesia karena Sinsang juga bilang kalau anak-anak nggak pulang hari ini, jadi aku males untuk masak, jadi aku beli. Ini kuahnya teman-teman, kuah mie ayam. Ini aku beli mie ayam. Ayo mencolot teman-teman. Ya ampun, sambilnya mencolot teman-teman. Ini kuahnya tuh apa? Aku panasin dulu ya. Aku panasin dulu. Itu mie ayamnya mau aku pindahin di sini, jadi biar nyetingnya gampang ya. Liatin mie ayamnya. Berambang gorengnya banyak banget teman-teman tuh. Nih, terus ini ada ayamnya, minyak di bawah. Masukkan sini aja, langsung masukkan aja teman-teman ya. Tuh. Aduh, ini sambelnya mendapat ini. Ini aku lihatin teman-teman tuh. Ini. Banyak banget teman-teman. Ini $35. Rasanya nggak tahu nanti enak apa enggak. Kalau bawang gorengnya sih banyak banget, kayaknya enak sih. Nah, dan si sambelnya mencotot teman-teman, lihatin tuh. Sambelnya mencotot tuh di situ. Ini kecap. Sambelnya mencotot tuh. Dan itu kuahnya, tuh lihatin. Nah, kita tunggu kuahnya mendidih dulu, karena kalau nggak mendidih kuahnya takutnya minyak nggak matang. Masukkan ini saus sama kecapnya teman-teman. Ya, saus sama kecapnya masukkan aja. Kalau kurang kecapnya santai, aku masih ada apa namanya, aku ada apa tuh namanya, kecap bangok. Ini sambil teman-teman aku tambahin dulu ya, jangan disemuain dulu, takutnya kepedesan ya. Karena teman-teman udah mendidih banget tuh, udah mendidih, aku tuang aja. Sekarang kita campur dulu ya teman-teman, kita campur dulu, liatin dari dekat. Tuh, udah gemeter aku teman-teman. Tambah kecap banget dulu. Mau kasih tambah kecap banget karena kayaknya kurang itu. Campur lagi. Ini gimana rasanya? Pedasnya gimana nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim, coba dulu ya. Udah lumayan pedas, jadi masukin semua aja. Udah selesai. Ini maknus, enak banget teman-teman. Sekarang yuk langsung kita makan, langsung aja kita makan, nggak usah nunggu Sinsang karena Sinsang nggak tahu nanti makan berapa. Oh ya, nanti Sinsang mungkin makan ini karena masih ada satu cup noodle-nya. Kita langsung makan. Nah, sekarang kita mulai makan. Nah, mari kita makan teman-teman. Biar nanti Sinsang bisa tidur. Nah, ini $35, mantap banget. Banyak, banyak kan? Tuh.
Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oh ya teman-teman, hari ini tuh temen aku ulang tahun si Miki. Dan tadi tuh aku pasar sambil beli ini, aku beli sesuatu untuk dia, hadiah karena besok minggu ketemu sama dia. Aku mau kasih hadiahnya karena sebenarnya hari ini sih ulang tahunnya dia tanggal 22 gitu. Selamat ulang tahun ya Miki. Nah, nanti aku liatin ke kalian apa kado yang aku beliin ke Miki. Kuahnya enak banget teman-teman. Mantap. Mungkin teman-teman kalau ada anak-anak, tapi cuma sama sama aja. Kayak gak mau habis teman, kenyang banget. Semoga besok gak main lagi ya, ternyata pedas. Gak kuat, minyak banyak banget tadi ya, gak kuat, gak ngabisin. Bener-bener dapat teman. Alhamdulillah habis. Nah, habis ini aku liatin ke kalian untuk kado buat Miki. Kan tadi aku beli ke pasar. Dan sebenarnya belinya nggak di pasar sih, di toko-toko kayak sebelah-sebelah kayak Giordani, Bossini atau apa-apa gitu, Miniso gitu. Aku beli di situ. Jangan lihat dari harganya ya Mik. Dari ketulusan kita berteman dari tahun 2014. Aku tuh berteman sama Miki dari tahun 2015. Untuk proses
aku mau ke Hong Kong, dia mau ke Singapura. Terus dia ke Singapura cuma setahun, terus dia nyusulin aku ke Hong Kong sampai sekarang, teman-teman. Umur dia sekarang 26, umur aku 36. Jadi aku selisih 10 tahun dengan dia. Yuk kita lihat kadonya apa. Nah, teman-teman, tadi aku udah selesai makan. Terus hari ini tuh panas banget karena udah mau mulai musim panas. Jadinya aku udah pasang kipas angin, kelihatin. Jadi kayak ada suara gruguk-gruguk gitu, teman-teman ya. Aku taruh dulu kameranya. Ya. Aku taruh. Nah, teman-teman, aku mau liatin kado untuk Miki, teman aku yang biasanya sering muncul di vlog aku. Dan aku tuh berteman sama dia itu udah dari tahun 2014. Tadi aku udah bilang, sampai sekarang 2020, jadi hampir 6 tahun aku berteman sama dia. Dulu itu ceritanya aku ketemu sama dia tuh di PT, teman-teman. Dia mau ke Singapura, waktu itu dia belum pernah keluar negeri, sedangkan aku udah ex Singapura karena aku ke Singapura 2012 dan balik 2014. Terus aku proses Hong Kong gitu. Terus aku proses Hong Kong, teman-teman. Nah, dan dia itu proses Singapura, teman-teman. Sebenarnya waktu ketemu di sana tuh nggak kenal, teman-teman, karena aku rumah Temanggung, dia rumahnya di Kendal. Nah, pas ketemu di PT itu cocok tiba-tiba, dan dia sebenarnya mau cancel, mau pindah ke Hong Kong, nggak ke Singapura. Tapi karena udah berkas semua masuk ke Singapura, terus aku juga bilang ya udah nggak apa-apa, belajar bahasa dulu di sana, terus belajar mental, karena kan kalau dari Indonesia ke Singapura tuh deket, cuman nggak nyampe 2 jam, dan bahasanya juga dicampur, nggak semua bahasa Inggris atau nggak semua bahasa Hokkien atau bahasa Mandarin, karena ada bahasa Melayunya, sedangkan bahasa Melayu kan hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi aku bilang udah nggak apa-apa, kamu ke Singapura dulu, nanti kalau di sana nggak betah atau cuma 1 kontrak, kamu bisa pulang, terus kamu proses ke Hong Kong, dan kita ketemu di Hong Kong gitu. Nah, benar, teman-teman, dia tuh di Singapura itu cuman bertahan hampir 1 tahun, 8 bulan atau 10 tahun mungkin. Aku kurang tahu, teman-teman, lupa sih, sebenarnya tahu tapi lupa. Nah, dia itu terus kaburnya ke KJRI Singapura, terus dipulangin dari KJRI karena majikannya tuh ya gimana, kalau di Singapura tuh ya ada yang baik, ada yang enggak juga, sama kayak di sini, tapi kalau di sana itu lebih keras, teman-teman. Nah, dan aku mau hadiah dia kado karena ini hari ulang tahun dia itu hari ini tanggal 22. Selamat ulang tahun ya Miki, panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan semua prosesnya untuk menikah gitu. Karena dia mau pulang bulan Agustus, itu habis kontrak, dan dia pulang terus karena dia menikah. Nah, dan ini si Miki itu ulang tahun yang ke-26. Miki 26, aku 36 di tahun ini. Jadi kita selisih 10 tahun, teman-teman. Tapi nyari temen tuh gampang, punya temen banyak tuh oke, gampang. Maksudnya itu punya teman banyak, terus banyak temen tuh gampang banget. Dan aku di sini juga punya banyak teman, teman-teman. Jadi tapi yang bukan berkualitas sih, tapi yang yang kayak match di hati, terus kita bisa sharing tentang apapun segalanya, tentang apapun dan segalanya, maksudnya dari luar dan dalam. Itu kan nggak semua temen bisa gitu, nggak semua temen kita bisa sharingkan untuk sesuatu dan segala halnya gitu, kayak pribadi, terus sama temen, terus keluarga, dan kadang itu juga temen untuk menjaga rahasia. Itu nggak semua temen bisa menjaga rahasia kita. Dan temen itu kalau menurut aku temen sejati itu adalah temen yang di saat kita susah, di saat kita senang, dia selalu support. Dan kalau di saat kita tuh butuh sesuatu, sharingan untuk seseorang, dia selalu ada untuk kita. Dan yang utama, dia itu amanah dalam arti dia menjaga semua apa yang kita bicarakan, walaupun itu keburukan. Kadang yang aku bicarakan tuh keburukan aku sendiri. Kadang sebagai seorang ibu, aku tuh single parent, jadi nggak bisa menjaga anakku dengan baik gitu kan, karena anakku tinggal gitu kan selama menjadi TKW hampir 8 tahun. Dan dia itu tuh menurut aku sih, selama 6 tahun aku berteman dengan dia itu selalu sangat amanah, teman-teman. Dan dia itu selalu ada dalam aku keadaan suka maupun duka, karena aku tidak mau bohong, karena selama ini juga aku kadang punya pacar juga gitu, LDR atau yang nggak LDR juga. Jadi kalau di saat aku down, di saat aku ada masalah, kadang putus, itu dia selalu ada, teman-teman. Dan di saat aku kadang ada masalah sesi paham dengan orang tua, kakak, adik gitu, atau kadang senep merasa kayak anak gitu, teman-teman, itu dia selalu ada, teman-teman. Dia selalu support. Dan di waktu aku senang juga dia selalu ada gitu. Jadi teman sejati itu menurut aku kayak
soulmate atau belahan jiwa gitu. Jadi kayak lebih dari keluarga gitu. Kadang kita sama keluarga juga nggak cerita sebanyak, sedetail seperti sama temen. Masalahnya gini, aku nggak punya suami, jadi cuman bisa ceritanya sama temen gitu. Kadang kalau temen itu kita lebih fleksibel ngomongnya daripada kita sama keluarga gitu. Ya kan sama keluarga tuh kalau kita dalam keadaan darurat, terus maksudnya adalah perbedaan antara kita ngomong sama soulmate atau teman sejati kita atau dengan sama keluarga, itu beda teman-teman. Ya kalian pasti bisa merasakan dan kalian pasti tahu lah gitu apa yang aku maksud, karena aku nggak ada suami, nggak ada seseorang di samping aku. Jadi Miki itu menurut aku lebih dari sahabat, lebih dari adik. Jadi aku menangis karena karena dia mau pulang terus. Jadi selama ini kalau siang malam gitu aku video call atau telepon atau SMS gitu tuh cuman sama dia. Selama hampir 6 tahun dia yang selalu ada buat aku. Jadi dia pulang ini tuh aku sangat merasa kehilangan. Tapi aku seneng karena dia pulang terus ini di umur dia yang 26 tahun. Menurut aku dia dewasa banget. Dia itu anak dari keluarga yang broken home, sama kayak anak aku. Pokoknya itu apa yang dirasakan anak aku, mungkin itu ya yang dia rasakan, dan dia rasakan itu dirasakan sama anak aku. Karena dulu bapak ibunya pisah itu dia seumuran persis sama anak aku yang paling gede gitu, sekitar 7 tahun. Jadi mereka anak aku sama dia itu merasakan bagaimana broken home gitu. Dan dia pulang itu untuk nikah. Semoga mawaddah sakinah semoga pernikahan Miki itu sakinah mawaddah warahmah. Minta doanya teman-teman, semoga dilancarkan sampai hari hanya nanti gitu. Dan dia pulang di bulan 8 ini. Calon suaminya juga nggak ngizinin. Aku bilang juga kalau misalnya udah punya suami jangan sampai keluar negeri gitu, nggak bagus gitu. Apapun alasannya nggak bagus, ya cari rezeki di rumah di Indonesia bareng-bareng gitu. Suaminya juga bilang gitu. Nah dia tuh orangnya tuh hatinya kuat banget. Kalau iya, kalau enggak. Kadang aku aja yang udah umurnya 10 tahun itu malah lebih dewasaan dia gitu. Jadi dia tuh lebih dewasa dari aku sebenarnya. Dia tuh lebih kuat dari aku gitu. Mungkin karena dia terlahir dari anak yang broken home sama kayak anak aku, sedangkan aku kan enggak. Sedangkan aku tuh terlahir dari keluarga yang harmonis gitu, yang baik-baik aja gitu. Jadi kadang aku tanya sama dia, perasaan kamu gimana sih? Oh gini, oh berarti perasaan anak aku juga sama seperti kamu gitu. Dan teman-teman, ini tuh aku nangisnya sebenarnya nangis bahagia karena dia pulang udah mendapatkan calon suami, calon pendamping yang insya Allah baik juga, insya Allah sebenarnya bisa menjadi iman di keluarga mereka gitu, di keluarganya Miki. Terus adik-adiknya juga udah nikah, tinggal Miki yang belum. Ada yang nomor 2 udah nikah, nomor 3 belum, dan ini Miki nomor 1 gitu. Di usia dia yang 26 tahun itu menurut aku pemikiran dia itu seperti anak 30 plus, malah lebih dibanding aku gitu, lebih temuo, lebih dewasa, lebih segalanya dibanding aku gitu. Jadi menurut aku Miki itu jiwanya keras tapi dia baik. Terus sebenarnya lembut dia. Dia tuh kalau bilang enggak, iya, kalau salah benar-benar. Jadi dia ngomong sama temen juga nggak pernah dimasukin hati, maksudnya gendeng gitu, maksudnya baiknya cuma di depan, di belakang enggak gitu. Terus dia dibatin apa-apa gila-gila gitu. Kalau dia enggak, kalau dia nggak suka dia ngomong nggak suka sama kamu. Terus kalau dia ngerasa ada yang dia rasa itu tuh salah, dia langsung ngomong ini salah, itu salah, kamu harus gini, kamu tuh nggak bagus gini. Jadi dia nggak pernah kayak batin teman-temannya, terus kayak ngeledeng di belakang, dia nggak pernah, dia langsung ngomong gitu. Makanya kadang kalau misalnya gini aku salah nggak ya, gini aku salah nggak gitu, kadang aku tanya solusi sama dia, dan dia tuh selalu memberikan solusi yang menurut aku bisa dinalar,
dewasa banget dan memang baik, walaupun kadang kenyataan itu menyakitkan ya teman-teman, tapi dia bilang kenyataan itu kadang kenyataan itu harus dikatakan dengan jujur. Cici dia kalau menurut aku Cici, walaupun kadang menyakitkan, memang iya. Dan dia tuh apa ya, orangnya tuh pendiriannya kuat banget, pekerja keras banget, terus sama uang juga dia itu masih muda, tapi dia tuh bisa bener-bener ngatur keuangan dengan baik banget gitu. Itu pokoknya dia gini banget sebagai sahabat. Dia tuh bisa dibilang sahabat sejati banget, sahabat sejati banget buat aku. Dan aku nangis ini bukan karena sedih gitu, aku seneng dia pulang terus, nggak di TKW terus, aku seneng. Dan pulang juga dia mau menikah, udah dapet jodoh, aku seneng banget. Selamat ya Mik, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, didekatkan diri sama yang kuasa, terus selalu bersyukur. Nah, aku paling suka yang Miki itu dia selalu bersyukur dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia capai. Dia tuh selalu bersyukur, nggak pernah ada rasa iri dengki deh sama teman-teman. Dia nggak pernah sama sekali di umur dia yang segitu. Dia tuh nggak pernah kayak apa ya, saingan gitu bahasa sekarangnya. Dia nggak pernah sama sekali. Misalnya beli barang, kalau dia suka dia beli, walaupun itu lagi apa namanya, lagi booming ya barangnya itu, banyak teman-temannya dia yang pada beli. Kalau dia nggak suka, dia tetap nggak beli teman-teman. Dia rasa itu nggak bermanfaat. Jadi dia tuh membeli sesuatu di umur dia yang segitu, dia bisa membeli sesuatu itu yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Jadi makanya Miki tuh apa ya, orangnya, aku nggak bisa ngomong sama kata-kata sama aku tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa buat kata-kata buat dia, karena mungkin pelajaran dari hidup dia yang dari broken home tadi. Jadi dia lebih menghargai uang, lebih menghargai orang lain, lebih menghargai kebahagiaan, intinya gitu dia. Nah, aku beli ini buat dia, jangan dilihat dari harganya ya. Ini aku beli dia ini tuh, ini kado terakhir aku di Hong Kong, karena dia udah mau pulang terus ya teman-teman. Kado terakhir nanti dikira apa gitu, sama cuma bayi enggak ya. Ini maksudnya kado terakhir dia di Hong Kong, karena dia udah balik terus nih. Ini buat kamu ya nih tuh. Lihat nih. Nah, ini buat Miki, jangan lihat dari harganya, dari ketulusan aku sebagai seorang kakek atau kakak gitu. Nah, masukin aja. Jujur dia itu kalau ulang tahun teman-teman, kalau ulang tahun selama di Hongkong, aku tuh nggak pernah kasih kado ke dia selama 6 tahun ya. Ini baru kado pertama yang aku kasih buat dia. Karena apa? Karena aku nggak mau dikado. Karena aku kalau ulang tahun aku nggak mau ada yang ngasih kado teman-teman. Aku nggak mau ngerepotin orang lain. Aku kasih lihat ya. Aku tuh nggak pernah ngasih kado dia. Aku bilang, kamu ulang tahun mau minta apa? Aku bilang, mau minta apa? Terus yang kamu butuhkan tuh apa gitu. Terus kalau sepatu kan kayaknya jarang banget dipakai di Indonesia teman-teman ya. Terus itu kalau itu kan dia bilang sendal kace gitu, tapi sendalnya yang bisa buat resepsi katanya. Ya udah, terus aku beliin itu tadi. Karena apa? Oh iya, tadi aku mau cerita, selama 6 tahun aku baru sekali ini beliin dia kado teman-teman. Aku lahirnya di aku lahirnya ulang tahun aku 26 Agustus. Sedangkan nanti dia pulang itu di awal Agustus. Kita tanggal 1-2 dia udah pulang. Udah habis kontraknya, karena kontrak dia habis di bulan Juli akhir. Jadi Agustus awal dia harus pulang. Makanya aku beliin kado, karena apa? Aku nggak mau ngerepoti orang teman-teman. Kalau aku ngasih kado dia pasti balik ngasih kado ke aku kalau aku ulang tahun. Aku nggak mau ngerepoti orang. Jadi aku bilang nih, kasih kado itu karena apa? Karena ini terakhir kamu ini tahun terakhir, ulang tahun kamu terakhir di Hong Kong. Jadi aku kasih kado teman-teman. Aku tuh orangnya gitu teman-teman, bukan nggak ingat sama teman-teman gitu. Terus kayak misalnya traktir, nanti kalau ulang tahunnya aku traktirin semua gitu. Aku nggak mau gitu. Kalau misalnya ketemu aku ada rezeki, ya udah aku traktir, ayo makan gitu. Kalau masalahnya kalau misalnya ulang tahun aku traktir, nanti temen aku juga balik traktir aku ulang tahun. Kan kita nggak tahu ya, namanya rezeki orang nggak tahu. Kebetulan pas ulang tahun dia lagi ada butuh duit, kan kita nggak tahu. Jadinya apa ya? Jadinya aku nggak mau ngerepotin sama orang. Terus terang itu aja sih.
Ya udah itu aja teman-teman, video dari aku. Tadi udah makan mie ayam, terus di rumah berdua cuma sama Singsang dan dia lagi mainan HP. Terus udah aku liatin kado untuk temen aku yang apa ya, di sini nih tahun terakhir gitu, dan aku berteman sama dia udah 6 tahun, tapi ini kado terakhir kado terakhir dia di Hongkong. Aku kasih baru sekali ini karena aku nggak mau ngerepotin orang sama sekali. Ya teman-teman, semoga terhibur. Itu duduk dari aku, jaga kesehatan, hati-hati di luar, jangan lupa pakai masker, terus jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin C, terus pakai hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.